Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini ingin memaparkan hasil wawancara kami terkait mata kuliah manajemen SDM Syariah. Baik, di sini saya sebagai moderator atas nama Syahda Fadila dan ini teman saya. Saya Rina, saya Iza, dan saya Fani. Oke. Baik, di sini kami akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan karir pada karyawan. Yaitu pada hari ini tamu kami yang sangat spesial bisa hadir pada sore hari ini, yaitu atas nama Wisnu Syahpitra. Baik, kami akan berbincang-bincang mengenai pekerjaan dengan tema pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kerjanya di bidang apa dan tempat pekerjaannya itu di mana? Pekerjaan di bidang engineering atau teknisian di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan di Daily Park Mall. Oh, oke. Berarti di salah satu mall di Medan ya? Iya. Oke. Kira-kira sudah berapa lama sih Abang bekerja di salah satu mall itu? Kurang lebih 5 tahun, hampir 6 tahun. 5 tahun 6 bulan. Lumayan lama ya? Itu, ya. Jadi sebelumnya itu kan sebelum bekerja, Abang itu dapat infonya itu dari mana? Lokernya itu? Loker itu dari sosmed kayak Instagram itu. Kemudian ngantar surat lamaran kerja ke gedung pusat itu. Lumayan cukup aktif ya dalam media sosial, bisa tahu dari sosmed ya. Iya. Oke. Selanjutnya itu apakah sebelumnya Abang itu kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Kalau Di- boleh tahu jurusannya itu jurusan apa dan di Jurusan mana? teknik mesin di Politeknik Negeri Medan. Di Polmed. Ya, Oke. Jadi menurut Abang sebelumnya kan di Polmed jurusan teknik. Apakah sesuai sama pekerjaan sekarang? sesuai dengan jurusan, karena ngambil jurusan di kuliah itu teknik mesin dan bekerja di bidang teknik juga. Oh, ibaratnya berarti berguna ya Berguna. ilmunya. Oke. Selanjutnya mungkin teman-teman yang ada ingin bertanya dipersilakan kepada Bang Wisnu. Ngomong-ngomong tentang pelatihan nih ya Bang, waktu Abang pertama jadi karyawan baru gitu, apakah perusahaan tempat Abang kerja kayak menyediakan pelatihan untuk karyawan baru gitu? Disediakan sekitar 1 bulan. Kemudian di bulan berikutnya kita dilepas di bagian masing-masing. Kira-kira kan Bang itu menyediakan 1 bulan kayak itu, gimana sih Bang bentuk pelatihannya? Apakah workshop, apakah pelatihan itu nggak cuma 1 bulan itu, tapi kayak ada setiap berapa kali bulan rutin gitu pelatihan buat karyawan-karyawan di tempat Abang bekerja gitu? Biasanya setahun sekali tuh pasti ada pelatihan, kadang setahun 2 kali ada pelatihan, kayak pelatihan K3, pelatihan kayak bidang untuk manajemen, gimana kita mencapai target untuk di perusahaan itu, bagaimana menghadapi komplainan dari tenan-tenan toko-toko itu. Berarti kayak perusahaan itu berarti mengadakan pelatihan untuk perkembangan dan ini setiap pekerjaan karyawan gitu ya Bang? Iya, betul. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Di tempat Abang kerja ini nyediain mentoring atau coaching gitu nggak? Kalau misalnya iya, gimana prosesnya? Kalau untuk monitoring dan coaching itu jarang sih ada, dan kadang itu nggak tentu, kalau ada 1 tahun itu untuk coaching kayak gitu. Biasanya Berarti istilahnya itu jarang lagi. iya jarang. Nggak rutin. Terus di perusahaan Abang ini ada nggak karir yang jelas di
Ada, kalau jenjang karir itu dari mulai junior officer, terus officer, itu biasanya per 2 tahun, dan melihat nilai kinerja kita gimana dalam proses selama 2 tahun atau 3 tahun ke depan, baru ada pengangkatan jabatan sampai level, biasanya itu sampai level supervisor atau manager. Berarti bisa dibilang lumayan perusahaan itu bertanggung jawab ya. Misalnya atas kinerja karyawan itu kan cukup bagus. Terkadang kan perusahaan kurang memperhatikan karyawan itu kan. Nah, jadi lumayan cukup. Jarak itu 2 sampai 3 tahun gitu ya, Bang, baru naik jabatan. Tergantung penilaian dari atasan. Mungkin ada lagi teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini kan tadi membahas tentang karir. Nah, di perusahaan itu sendiri menilai dari segi apa untuk pengembangan karir karyawannya? Saya aktif menangani komplainan, perbaikan kayak AC kurang dingin di ruangan, atau trouble listrik, atau ada kendala lain seperti kayak blackout gitu. Terus dari absensi juga. Kalau dari perusahaannya memberikan penghargaan gitu atau intensif bagi karyawannya kalau misalnya dia mengikuti program atau latihan dari perusahaan? Mendapatkan, biasanya setelah pelatihan pasti mendapatkan insentif lebih, ya lumayan besar. Contoh intensif yang diberikan karyawan itu misalnya apa? Kayak penghargaan berupa uang atau tiket untuk nonton atau apa gitu yang lainnya. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi? Sepertinya cukup. Cukup. Oke. Nah, jadi mungkin dapat disimpulkan ya, Abang ini bekerja sudah sekitar 5 ya, Bang, hampir 5 tahun, Hampir 7 6 bulan, tahun. 6 tahun. Jadi pekerjaan Abang ini di bidang engineering ya, Ya, di teknisian. salah satu mall Medan ya. Iya. Nah, mungkin dari segi pelatihan atau pengembangan karyawannya itu bisa dibilang cukup memastikan dari perusahaannya ya Cukup, kan, ya. untuk memadai karyawannya, SDM-nya ya. Harus tahun sekali tuh wajib ada pelatihan. Berarti bisa dibilang juga perusahaannya itu berdampak positif dan sama karyawan itu termasuk dekat gitu. Iya, peduli sama karyawan juga, memperhatikan dari jaminan kesehatan, terus ya termasuk ke kesehatan keluarga semua gitu. Oke, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Abang sampaikan kepada teman-teman yang ingin melamar mungkin di salah satu PT Abang tersebut, atau nasihat-nasihat yang dibutuhkan ketika melamar pekerjaan atau dalam pelatihan dan pengembangan karir gitu. Nasihatnya, pesannya mencoba, itu bisa dari SMK juga ada, dari diploma sampai sarjana. Kalau ada info loker biasanya itu ada di IG, boleh dicoba kirim ke emailnya, biasanya ada diterakan di emailnya untuk melampirkan lamaran kerja. Berarti istilahnya harus rutin-rutin Iya. lihat Instagram ya. Biasanya itu kebanyakan itu tanpa orang dalam juga bisa masuk. Oke, mungkin itu saja. Wawancara kami pada hari ini. Oh iya, terima kasih kepada Bang Wisnu Syapitra yang telah bisa menyempatkan waktunya pada hari ini. Mungkin kami dan teman-teman saya memohon maaf apabila ada tempat atau waktu perkataan yang salah. Kami mohon maaf lebih dan kurangnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kami ucapkan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.